killed you last night. That's what I should have done. I could have fucking... Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang hendak pergi ke rumah orang tua mereka yang jaraknya cukup jauh. Di tengah perjalanan, mobil mereka mogok dan terpaksa harus singgah di sebuah motel untuk bermalam yang berada di kawasan yang sepi. Mereka tak menyadari bahwa motel itu hanyalah kedok untuk membunuhi orang-orang yang menginap, lalu direkam dan dijadikan kaset video sebagai ajang bisnis untuk dijual kembali kepada orang-orang yang suka melihat aksi psikopat yang nyata dan brutal. Mungkinkah pasangan suami istri ini selamat dari tempat itu? Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang berada di dalam mobil hendak menuju ke rumah orang tua mereka. Pria ini bernama David Fox dan istrinya Amy. Di tengah perjalanan, tiba-tiba David melihat seekor binatang rakun yang berada di tengah jalan. Sontak hal itu membuatnya kaget dan rem mendadak yang sampai membuat Amy terbangun dari tidurnya. Son of a bitch! What are you still alive? Can tell by the piss. There's a wreck. It's all backed up. I took a shortcut. Amy lalu menanyakan mengapa dia tidak lewat jalan tol saja. David pun mengatakan alasannya karena dia ingin mengambil jalan pintas agar cepat sampai. Lalu tak lama mereka pun singgah untuk mengisi bensin. Namun pom bensin itu sepertinya tidak lagi buka. Tiba-tiba seorang pria muncul dan membuat keduanya kaget. Pria ini mengaku dia penjaga bengkel yang berada di situ. Lalu David pun mengatakan bahwa mobilnya sedikit rusak karena tadi dia mengelakkan seekor binatang di tengah jalan. Pria ini pun coba memeriksa dan membantunya. Dia mengatakan bahwa kipas dari mobil itu bengkok karena terbentur sesuatu, dan untuk sementara waktu dia masih bisa mengendarainya. Setelah itu, pria ini pun mengarahkan mereka sesuai dengan rute yang akan mereka tuju. Tak lama berjalan, seketika mobilnya kembali mogok. David coba membuka kap mobil dan memeriksanya. Namun kali ini mobil mereka benar-benar tak bisa lagi berjalan. Amy sudah mulai kesal dan keduanya pun pergi berjalan kaki ke tempat pria tadi. Ternyata mereka tak melihatnya dan bengkelnya pun sudah tutup. Di sebelah bengkel tersebut ada sebuah motel dan segera keduanya menuju ke tempat itu. Sesampainya di lobi, mereka mendengar suara jeritan dari dalam. Di sini Amy sudah resah dan ingin mengajak suaminya agar kembali ke mobil. Namun David menenangkannya dan coba memanggil penjaga motel tersebut. Seketika keluarlah lelaki berkacamata. David pun menanyakan soal suara jeritan dari ruangan itu. Sambil menunjukkan remote TV, pria ini pun mengatakan bahwa dia sedang menonton film horor sebagai hiburannya. Singkat cerita, keduanya pun menyewa kamar untuk bermalam di sini dan besok pagi akan memperbaiki mobilnya. Kamar yang mereka sewa cukup kumuh. Amy tak betah untuk menginap, bahkan airnya pun kotor. Tiba-tiba telepon pun berdering. Mereka mengira itu adalah layanan kamar. Amy pun segera menjawabnya. Namun tidak ada suara apapun dari seberang sana. Lalu tak lama, pintu kamar mereka digedor seseorang. David pun coba memeriksa keluar, tapi dia tak melihat siapapun di sekitar situ. Pintu kamar mereka kembali diketuk. Suara itu seperti dari kamar sebelah. David sudah mulai emosi melihatnya. Dia merasa ada yang iseng dan sengaja mengganggu mereka. Dia lalu melaporkan kepada penjaga motel tersebut dan Amy dimintanya untuk menunggu di dalam. Dia mengatakan pada pria ini bahwa kamar di sebelah mereka menggedor-gedor dengan keras. Pria ini mengatakan hanya mereka tamu malam ini dan itu tidak mungkin terjadi. Sambil berlalu, David pun memintanya untuk memeriksa kamar itu. Lalu Amy mengajak David untuk pergi dari tempat ini. Dia merasakan ada yang tak beres dan mengkhawatirkan keadaan mereka. Namun suaminya ini menganggap bahwa penjaga itu sudah memeriksa dan mengamankan kamar sebelah sehingga mereka tak lagi diganggu. Seketika David melihat kaset video yang ada di rak TV dan coba memutarnya. Kaset itu menampilkan video pembunuhan wanita dan penyiksaan yang sadis oleh sekelompok orang di dalam sebuah kamar. Amy yang tak nyaman meminta David untuk menggantinya. Kaset yang lain juga berisi video yang sama. David? What about it? Seketika David merasa kamar di dalam video itu sama persis dengan kamar yang mereka tempati. Dia pun menanyakan pada Amy soal itu.
Wanita ini lalu memperhatikan sekelilingnya, yang dimana dalam video tersebut adalah kamar yang mereka sewa. Di saat keduanya sedang menonton film tersebut, tiba-tiba lampu di kamar itu pun mati dan ketegangan pun dimulai. It sure looks like it. This has to be some kind of a joke, right? David sudah merasa mereka adalah korban berikutnya seperti yang mereka tonton. Pasangan suami istri ini pun panik dan coba lari dari jendela. Tapi jendela itu sudah dipaku dan tak bisa dibuka. Lalu Amy melihat buah apel yang dimakannya di dalam mobil sudah berada di toilet tersebut. Mereka merasa ada yang masuk ke dalam dan meletakkan apel itu. Keduanya pun coba melarikan diri dari depan. Namun tiba-tiba psikopat bertopeng menghalangi mereka. Hingga mereka pun kembali masuk ke dalam kamar tersebut. David lalu meminta Amy membuka jendela toilet tersebut dan dia menahan pintu yang digedor-gedor oleh mereka. Tiba-tiba psikopat bertopeng muncul di hadapan Amy yang membuatnya ketakutan. Dengan keras, David mengatakan bahwa dia memiliki senjata dan meminta mereka untuk menjauh. Sesaat suara gedoran pintu pun berhenti. Seketika David meminta Amy untuk berpura-pura membuka jendela itu dengan maksud mengalihkan perhatian mereka. Sementara dirinya berlari ke telepon umum untuk mencari bantuan. Namun tak disangka, tiba-tiba inilah yang terjadi. We need some help. Some people are trying to kill us. Where are you? Near the mountains. They got us trapped. Just settle down, sir. You'll never survive if you lose control, Mr. Fox. You're simple. Pandangan kita pun diarahkan ke ruang penjaga motel tersebut, yang dimana itu adalah ruang operator yang memantau aktivitas mereka berdua. Ternyata kamar itu sudah dipenuhi dengan kamera tersembunyi dan penjaga motel tersebut adalah otak dari aksi biadab itu. Sudah banyak korban di tempat ini yang sengaja mereka rekam dan kaset tersebut diperjualbelikan. David kembali memutar video untuk mencari tahu dari mana para psikopat itu masuk ke kamar tersebut. Dia pun mendapat petunjuk bahwa wanita yang ada di video itu ditarik oleh pembunuh bertopeng dari posisi kamar mandi. Segera David memeriksanya dan dugaannya benar. Dia melihat pintu lantai bawah tanah yang ditutupi oleh karpet. Akhirnya dia mengetahui akses masuk mereka ke dalam kamar itu. Lalu tak lama muncul sebuah truk. Keduanya pun mengintip dari balik tirai. Mereka mengira itu adalah tamu yang akan menginap. Keduanya pun memanggilnya dengan menggedor jendela. Pria ini pun berjalan pelan ke arah keduanya. Tiba-tiba muncul di belakangnya psikopat bertopeng yang coba membunuhnya. David dan Amy pun meneriaki dari dalam kepada orang tersebut agar melihat ke belakang. Dan ternyata Wasn't sure you're gonna make it. pria itu adalah pelanggan mereka yang sudah biasa membeli kaset-kaset video penyiksaan. Keduanya pun lemas melihatnya. Merasa tak ada jalan lain, keduanya pun turun ke bawah menelusuri lorong itu. Lorong itu cukup sempit dan gelap. Hingga sampai di ujung, mereka pun tembus ke ruangan penjaga tersebut. Mereka melihat banyak video psikopat yang sedang diputar dan kaset-kaset video tersusun rapi. Ternyata yang mereka dengar suara jeritan dari dalam bukan film horor, melainkan video-video nyata dari para korban yang menginap di motel ini. Amy pun segera menggunakan telepon untuk menghubungi 911, namun belum sempat dia memberitahu lokasinya. Tiba-tiba si penjaga motel muncul dengan psikopat bertopeng yang sedang mencari keduanya. Tanpa sengaja, dia mendengar suara dari telepon yang menanyakan lokasi mereka. Akhirnya pria ini menyadari bahwa pasangan suami istri itu masuk dari lorong bawah tanah tersebut. Segera dia memerintahkan anak buahnya untuk memburu mereka. David dan Amy pun menuju ke sebuah gudang. Dia langsung menutup lubang itu dengan lemari besar. David berharap komplotan itu mengira mereka sudah kabur agar mereka memiliki waktu untuk melarikan diri. Seketika polisi pun muncul. Dia pun berbicara kepada penjaga tersebut bahwa dia mendapat telepon dan melacak nomor telepon itu hingga menuju ke sini. Lalu dia meminta izin untuk memeriksa kamar-kamar. Penjaga ini lalu mengatakan bahwa dia salah mengambil kunci hingga dia pun harus kembali ke lobi.
Lalu polisi ini coba membuka pintu kamar tersebut. Ternyata pintu itu tak terkunci dan segera dia memeriksa ke dalam. Polisi ini melihat video penyiksaan itu dan dia sudah mulai merasa ada yang tak beres di tempat ini. Sementara David dan Amy yang melihatnya dari kejauhan pun langsung segera berlari meminta pertolongan. Ketiganya pun segera bergegas untuk pergi. Tanpa diduga, mobil polisi itu tak bisa dihidupkan. Lalu psikopat bertopeng pun tiba-tiba muncul di belakang. Dan polisi yang malang ini pun tewas di tangannya. David lalu mencari cara dengan memecahkan kaca jendela sebagai pengalihan agar komplotan itu mengira mereka sudah kabur. Lalu dia pun akan mengambil senjata di ruangan lobi yang terpajang di dinding. Amy dimintanya untuk bersembunyi di atap dan jangan sampai menimbulkan suara. Lalu David pun menjalankan rencananya. Namun tak diduga, inilah yang terjadi. It's only for a second, alright? You don't make a sound. Whatever happens. I love you. Pria ini pun merekam video David yang sudah menahan rasa sakit dan terkapar di lantai. Sementara Amy yang mengintip dari atas hanya bisa menangis sambil menutup mulutnya melihat suaminya ditikam oleh para psikopat ini. Mereka mengira Amy sudah kabur lewat jendela. Di pagi hari, dengan perlahan Amy pun turun dari atas. Dia memperhatikan sekelilingnya dan waspada. Lalu dia berlari kencang menuju ke mobil. Namun tanpa diduga, psikopat bertopeng muncul dari belakang dan langsung naik ke atap mobil itu. Melihat hal itu, Amy pun gugup sampai menginjak gas mobil dan menabrak psikopat yang lainnya. Keduanya pun tewas di tempat. Amy sempat melihat wajah psikopat itu. Dia adalah orang bengkel yang membantu mereka di pom bensin. Ternyata dia salah satu orang yang terlibat dari komplotan mereka. Wanita ini pun cukup kaget melihatnya. Tak lama, si bos pun muncul dan melihat anak buahnya sudah pada tewas. Dia pun panik. Sementara Amy lari ke ruang operator untuk menghubungi 911 meminta bantuan. Namun belum sempat dia menelpon, tiba-tiba terdengar langkah kaki penjaga tersebut menuju ke ruangan itu. Amy pun segera mengambil pistol yang terpajang, namun dia langsung disergap oleh pria ini dari belakang. Melihat Amy yang tak berdaya, dia pun menyuruhnya melihat ke kamera handycam untuk video koleksinya. Dengan cepat wanita ini pun menendangnya dan segera menghabisi nyawanya. Akhirnya pria itu pun tewas di tangannya. Lalu dia pun berlari melihat David. Dan ternyata suaminya ini masih selamat dari tragedi berdarah itu. Film pun selesai.